Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 3023300046. Nama saya Nadia Romah, NIM 3022300041. Perkenalkan, nama saya Fadila Din Rohmatum dengan NIM 30300039. Poin A, perspektif dakwah dalam masyarakat. Sosiologi dakwah salah satu ilmu yang mengkaji secara sistematik perilaku dan kehidupan manusia. Setiap perilaku dan kehidupan itu dapat ditinjau dan diamati secara empirik dalam perspektif dakwah. Karena dakwah merupakan suatu konsep yang berpijak pada nilai-nilai keislaman. Maka tentu dalam mengkaji perilaku dan kehidupan manusia ini, kajian sosiologi dakwah di samping berpijak pada teori sosiologi umum, ia juga berpijak pada landasan teori keislaman. Nah, perilaku dan kehidupan manusia dalam sebuah komunitas masyarakat sangat menarik untuk dikaji, khususnya ilmu sosiologi, karena sekalipun mereka terdiri atas individu-individu yang berbeda, akan tetapi mereka dapat bersatu, hidup teratur, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama seperti yang diajarkan agama Islam. Selanjutnya, perspektif sosiologi kesatuan manusia dalam masyarakat ini disebabkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang dipegang bersama, dilembagakan menjadi norma-norma sosial, dan dibandingkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi dalam kehidupan di masyarakat. Pelembagaan dan penjiwaan nilai-nilai atau sistem budaya, nilai-nilai kepercayaan, lambang-lambang menyebabkan terjadinya solidaritas dan integrasi di dalam masyarakat. Akan tetapi, proses pelembagaan dan penjiwaan terhadap nilai-nilai atau sistem budaya ini terjadi secara penuh. Maka interaksi sosial akan berjalan secara harmonis dan integrasi sosial akan terbangun dalam kehidupan di masyarakat. Perspektif sosiologi dakwah secara realitas inilah salah satu fenomena kehidupan di masyarakat yang dilansir di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 251. Artinya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa keragaman pluralisme individu dalam masyarakat harus dipahami sebagai kemurahan Tuhan dan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, selama individu-individu dalam masyarakat mampu menghayati makna substantif kehidupan bersama ini dan mampu memposisikannya pada hubungan yang bersifat fungsional, maka disintegrasi dalam kehidupan masyarakat tidak akan terjadi. Sebab kehadiran individu-individu dalam masyarakat membawa potensi konflik. Akan tetapi, secara dominan mereka berwatak toleran, mengayomi, mendamaikan, dan menyatukan. Perspektif sosiologi dakwah, kualitas tanggung jawab sosial individu terhadap sesamanya dalam kehidupan di masyarakat setidaknya dapat diukur oleh 3 hal. Yang pertama, seberapa besar kesungguhan dan kedisiplinan individu dalam memerankan fungsi-fungsi sosialnya dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, seberapa besar kepekaan dan kepedulian individu terhadap persoalan-persoalan dihadapi masyarakat. Yang ketiga, seberapa besar kesabaran individu untuk menekan benih-benih konflik dengan sesamanya dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, poin B, perspektif dakwah sosial dalam Al-Quran. Dakwah adalah konsep yang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi perlu dijelaskan lebih lanjut untuk konteks yang berbeda. Al-Quran menjadi dasar dakwah dengan konfirmasi dan legitimasi ilmu serta lembaga dakwah. Dan ada pun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut. Pertama, epistemologi dakwah sosial. Secara epistemologis, Al-Quran mengisyaratkan beberapa hal dakwah sosial, yaitu A. Visi misi utama dalam dakwah sosial tidak terlepas manusia dengan manusia.
sebagai objek kitab utama Al-Quran, dan tugas manusia yakni horizontal dan vertikal, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum ma'al al-a'lam. B. Tanggung jawab manusia sebagai ibadullah dan fungsi sebagai khalifah yang melahirkan 3 pesan moral. A. Norma dakwah berwawasan kemanusiaan dan kultural. B. Norma dakwah yang berwawasan lingkungan. Dan C. Norma dakwah yang berwawasan moral ketuhanan. 2. Ontologi dakwah sosial berdasarkan kajian tentang terma-terma dakwah yang dikenalkan Al-Quran sebagai kitab dakwah dapat ditarikkan beberapa kesimpulan. Pertama, eksistensi Al-Quran dalam konteks dakwah selain sebagai materi dakwah juga sebagai pesan moral yang mengandung nilai filosofi dakwah sehingga dapat dijadikan sebagai kitab dakwah yang menjadi rujukan utama dan autentik. 2. Isyarat dalam ontologi dakwah dapat diambil dalam Al-Quran, di antaranya mengenalkan sejumlah terma dalam konsep dakwah. 3. Terma yang secara umum dalam dakwah yaitu tabligh, tarbiyah, ta'lim, tafsir, tanzil, tausiah, tazkir, dan tanbih, mempunyai esensi adanya pesan moral dan misi suci tentang nilai kebenaran, kebaikan yang perlu diperjuangkan. 3. Aksiologi dakwah sosial. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan dakwah pada dasarnya dikategorikan dalam 4 bentuk, yaitu tujuan ideal adalah terciptanya situasi kondisi dari as-salam atau an-nur, damai. Tujuan institusional adalah tegaknya tanggung jawab kekhalifahan, sedangkan tujuan konstitusional adalah tegaknya tata aturan ibadah dan muamalah sesuai dengan ajaran. Operasionalnya adalah tegaknya al-bir, al-haq, al-khair, dan al-ma'ruf dalam makarim al-akhlak. Konsep-konsep epistemologis, ontologis, dan aksiologisnya menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan bijaknya komprehensif meskipun masih berupa penjelasan-penjelasan umum mengenai konsep-konsep dasar dakwah Islam. Lembaga dakwah dan juga peranata-peranata sosial kegiatan peserta kajian-kajian dakwah Islam yang sangat ideal untuk kepentingan umat manusia dalam rentang, ruang, dan waktu yang tidak terbatas. Hanya saja, dalam konteks kekinian dan kedisinian, waktu dan ruang yang berbeda akan senantiasa memerlukan reinterpretasi, tafsir ulang, rekonseptualisasi, pemaparan konsep ulang, dan kontekstualisasi yang tepat. Poin C yaitu perspektif gejala sosial terhadap dakwah sosial. Aktivitas dakwah saat ini, jika kita perhatikan semakin banyak dengan adanya acara-acara keislaman di bidang tertentu dan di wilayah tertentu. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya masyarakat mulai sadar akan pentingnya dakwah guna membangun karakter masyarakat keislaman. Selain itu, sadarnya masyarakat juga dengan adanya rendahnya moral yang tertanam di generasi muda saat ini. Poin D yaitu tradisi masyarakat terhadap dakwah sosial. Tradisi adalah suatu perilaku atau tindakan seseorang ataupun masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan tradisi juga biasa disebut dengan kebiasaan yang berdasarkan latar belakang, kepercayaan, pengetahuan, dan agama dan nilai-nilai sosial yang sudah diakui dan disepakati bersama. Poin E yaitu perspektif agama sebagai sistem sosial. Perspektif agama sebagai sistem budaya yang berarti mendekatkan ajaran agama dengan menggunakan konsep antropologi. Konsep antropologi itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang budaya masyarakat. Banyak titik temu yang dapat diungkapkan dalam pendekatan antropologi sebagai suatu ilmu dengan studi agama sebagai sistem budaya.
agama sebagai sistem budaya yang dapat dipelajari dengan menggunakan metode fenomenologi dengan cara melihat, mengamati, memperhatikan gejala-gejala keagamaan yang dapat kita observasi secara cermat. Hubungan dakwah dan masyarakat, yaitu hubungan antara fenomena dakwah dan masyarakat dalam perspektif sosiologi terbagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama struktural fungsional, dan yang kedua yaitu interaksionisme simbiolik, dan yang ketiga yaitu teori pertukaran. Teori struktural fungsional adalah teori sosiologi yang terhimpun dalam paradigma fakta sosial. Tokoh utama paradigma ini adalah Emile Durkheim. Mengenai fakta sosial menjelaskan bahwa ada 2 tipe dasar struktur fakta sosial dan pranata sosial. Lalu, struktural fungsional memiliki sejumlah asumsi-asumsi yang digunakan untuk memahami masyarakat bahwa 1. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat. Pola-pola perilaku timbul untuk memahami kebutuhan dan hilang apabila kebutuhan itu berubah. Nah, yang kedua yaitu perubahan sosial dapat mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil. Namun setelah itu akan terjadi keseimbangan baru. Yang terakhir yaitu yang ketiga, nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional atau disfungsional pada saat dan tempat yang berbeda. Hubungan dakwah dan masyarakat, perspektif struktural fungsional. Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa pengajian, ceramah, dan pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai hubungan fungsional dengan masyarakat. Dalam hal ini, tampak bahwa aktivitas dakwah menciptakan kondisi di masyarakat yang dapat menunjang pembaharuan. Peran dakwah sangat jelas, terutama karena pesan yang dibawa dapat tersebar luas melampaui jarak dan waktu. Pesan tersebut dapat berupa ajaran syariah, akhlak, dan yang lainnya. Hubungan dakwah dan masyarakat yang kedua yaitu perspektif interaksionisme simbiolik. Masyarakat merupakan pembentuk interaksi sosial dan definisi sosial. Oleh karena itu, manusia merupakan pencipta aktif realitas sosialnya sendiri. Teori interaksionisme simbiolik adalah salah satu teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial. Sedangkan tokoh dalam teori ini adalah Max Weber. Interaksionisme simbiolik yang merupakan teori tindakan manusia dalam menjalin interaksinya dengan sesama anggota masyarakat mengandung asumsi-asumsi yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, manusia bertindak ke arah berbagai hal atau dasar makna yang dimiliki hal-hal itu bagi mereka. Yang kedua yaitu makna hal tersebut muncul dari interaksi sosial antara seseorang dan karyawannya. Yang terakhir yaitu makna hal-hal itu diambil dan dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif yang digunakan perorangan dalam hubungan dengan hal-hal yang dihadapinya. Dalam perspektif interaksionisme simbiolik, dakwah dengan pesan yang dibawanya dapat mengilhami pikiran anggota masyarakat untuk bersikap dan bertindak tertentu terhadap kejadian dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Tiga yaitu teori pertukaran. Teori pertukaran adalah salah satu teori sosiologi yang bernaung di bawah paradigma perilaku sosial. Asumsi-asumsi yang mendasari teori perilaku sosial itu ada 4. Yang pertama adalah manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimal, tetapi mereka selalu ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain. Dan yang kedua itu manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya, tapi setiap interaksinya mereka dengan manusia cenderung berpikir untung rugi. Dan yang ketiga yaitu manusia selalu berada dalam keterbatasan, namun mereka tetap berkompetisi untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam interaksinya. Dan yang keempat itu manusia berusaha mendapatkan hasil dalam bentuk materi, namun mereka juga akan melibatkan dan menghasilkan sesuatu yang bersifat non materi.